Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Nah, semoga hari-hari kalian menyenangkan ya, dan semoga kalian tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Kalian udah saling kenal belum sih? Belum, Bu. Belum? Oke, Belum. kita perkenalan ya. Kenalin, nama saya itu Dina Astuti sebagai konselor. Nah, silahkan, siapa namanya? Fitri Lestari, perkenalkan namanya. Oke, perkenalkan nama saya Fitri Lestari. Saya sering dipanggil Fitri. Terima kasih. Ayo Hasna, perkenalkan namanya. Baik, Bu. Nama saya Hasna Faujia. Saya sering dipanggil Hasna. Oke, good. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau bimbingan tentang konflik. Ada yang tahu nggak sih konflik itu apa? Saya, Bu. Apa? Permasalahan. Permasalahan? Ya. Oke, bentar ya. Nah, konflik, ya benar kata Hasna, yaitu tentang permasalahan. Nah, tentang permasalahan. Kalau menurut Fitri itu konflik seperti apa? Iya, Bu, sama kayak Teh Hasna, konflik itu permasalahan, cuma lebih kayak kalau menurut Fitri ya, lebih kayak ke pertengkaran mungkin kayak gitu, Bu. Oke. Nah, jadi bisa dikatakan kalau misalkan konflik itu adalah konflik itu adalah pertentangan antara individu, pihak, atau lebih yang dapat terjadi antara individu atau kelompok kecil, bahkan antar negara, misalkan, atau antar bangsa. Nah, menurut Sigmund Freud, ada yang tahu gak sih Sigmund Freud itu siapa? Peneliti. Ya, benar itu Hasna. Nah, menurut Sigmund Freud ini, dia mengkaji tentang perang antar berbagai kekuatan, psikodinamika untuk mengontrol ego yang terjadi pada diri seseorang. Nah, Sigmund Freud juga meneliti tentang perkembangan hidup individu dan buah pikir yang timbul sebagai hasil perjuangan untuk memahami dan menghadapi konflik dalam diri. Nah, jadi sebenarnya konflik itu terjadi beberapa tahap. Nah, ada tahap prakonflik, ada konfrontasi, konflik kritis maksudnya ya, akibat dan pasca konflik. Nah, jadi kan tahapan-tahapan konflik ini terbagi menjadi beberapa. Nah, kalau misalkan yang prakonflik ini merupakan metode di mana terdapat ketidaksesuaian sasaran antara dua pihak atau lebih, sehingga menimbulkan konflik, mungkin terdapat ketergantungan hubungan di antara beberapa pihak, atau keinginan yang menghindari kontak satu sama lain. Nah, kalau misalkan konfrontasi itu di tahap ini, konflik menjadi semakin terbuka nih. Jadi prakonflik itu awalnya kayak masih benihnya, kalau misalkan disebutkan dalam segi pohon ya, mungkin dia masih bibitnya gitu kan. Nah, baru aja konfrontasi itu bisa disebutkan sebagai akarnya gitu. Karena konfrontasi itu si konflik ini udah mulai kebuka nih, kayak gimana kan kalau dari bibit jadi akar itu berarti udah mengembangkan ya. Nah, gitu, semakin terbuka. Nah, jika ada salah satu pihak yang merasa masalah gitu, atau mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau melakukan konfrontatif lainnya gitu. Karena yang konflik itu, yang di atas itu adalah krisis. Nah, konflik krisis sebenarnya.
Nah, di tahap ini itu merupakan puncak-puncaknya konflik, yaitu batangnya, batang dari pohon tersebut, dari bibit yang barusan kita tanam misalkan ya. Nah, puncak dari konflik tersebut, ketegangan dan kekerasan yang terjadi sangat hebat, misalkan komunikasinya yang nggak normal, misalkan kan gitu, atau malah jadi cekcok satu sama lain kan kalau misalkan udah krisis banget. Nah, langsung turun kan langsung ke akibat. Nah, akibat ini dari konflik tersebut menimbulkan akibat. Misalkan apa namanya teh? Pihak lain ingin salah satu di antara pihak mereka ingin menyerah aja gitu, atau udah terserah lah gitu, atau ada yang pro ada yang kontra gitu kan. Nah, kalau misalkan yang pasca konflik itu situasi yang udah diselesaikan dengan cara mengakhiri sebagai kontroversi kekerasan. Nah, jadi bisa dijelaskan atau bisa dijabarkan bahwasannya prakonflik itu sebagai bibitnya atau masih benih-benih, misalkan antara Fitri dan Hasna itu misalkan apa ya, ada yang mau ngasih contoh nggak kira-kira? Oke, nggak apa-apa. Mungkin contohnya kayak gini aja. Misalkan ya, Fitri itu nggak sengaja nyenggol Hasna gitu kan, nyenggol Hasna. Nah itu kan suatu bibit kalau tapi dari diri Fitri itu nggak bilang minta maaf ke Hasna. Nah terus Hasna, apaan sih lu nggak senggol gitu kan. Nah itu namanya bibit kan. Nah Fitri juga, ngapain sih lu ngegas padahal gue biasa aja. Nah itu bibit kan, udah mulai benih-benih perkonflikan. Nah, langsung maju ke konfrontasi gitu kan. Itu udah mulai ada akar-akarnya nih. Kayak apa ya? Ya udah kayak, ngapain sih lu gitu nyenggol gua, lu kagak minta maaf ke gua gitu kan ya, misal gitu kan. Nah, terus ya lu baperan amat sih gitu kan. Ah, udah mulai. Nah, naik lagi ke konflik atau misalkan ke krisisnya di antara konflik itu. Udah makin, apaan sih bukannya minta maaf malah gini terus jadi malah berantem kan ya. Nah, muncullah akibat gitu kan. Misalkan ya akibat itu, misalkan terus dari akibatnya kalian jadi pertentangan. Nah, turun lagi ke pasca konflik. Nah, pasca konflik ini kalian mau secara apa nih? Mau secara kekeluargaannya itu damai atau tetap kalian bersikukuh dengan apa namanya teh, dengan keegoan kalian gitu kan. Misalkan kalian karena Hasna tidak menerima, kamu mending nggak minta maaf duluan, udahlah males banget minta maafinya juga gitu. Padahal dari Fitri misalkan udah minta maaf misalkan, tapi ketus gitu, maafin ya gitu kan. Jadi Hasna tidak menerima itu gitu kan, bisa aja. Nah ada juga dari teori-teori konflik itu menurut Sanwo terbagi menjadi 3. Kenapa munculnya konflik? Dilema sosial, kompetisi, dan ketidakadilan. Ya, seperti contoh yang tadi kita utarakan gitu kan. Misalkan dilema sosial tidak ada miscommunication misalkan. Nah, kompetisi misalkan ketidakadilan di antara satu sama lain yang mengedepankan egonya gitu. Nah, gimana caranya untuk menghadapi konflik? Nah, ada yang namanya solution. Solution itu apa? Solusi. Gimana caranya biar kita menyelesaikan konflik itu berakhir? Solusinya seperti apa? Apakah kita akan terus-terusan menggulung ego diri kita sendiri atau kita bakal memaafkan teman kita gitu kan? Ya, nah yang kedua itu yaitu problem solving. Nah, problem solving itu apa? Kemampuan untuk menyelesaikan masalah apa gitu, mengambil keputusan gitu, walaupun memang kenyataannya sulit gitu ya untuk memaafkan teman itu. Nah, yang ketiga yaitu yielding, yaitu menghasilkan apa gitu kan, misalkan menghasilkan kalian berdamai atau tidak, itu kan suatu penghasilan dari perdebatan kalian gitu kan, dari solusi yang kalian ambil. Nah,
berkesinambungan juga dengan intention gitu kan. Gitu. Nah, selanjutnya yaitu apa sih positif dan negatifnya dari konflik tersebut. Nah, di sini ada yang positifnya. Misalkan dapat mempererat persatuan gitu kan, kayak bisa kita jadi awalnya kita berantem jadi deket gitu kan. Jadi si egonya itu bukan ya kan egonya itu sudah menyatu gitu kan dengan diri kita masing-masing gitu kan satu sama lain. Nah, kalau misalkan yang selanjutnya yaitu memberi peluang pengertian satu sama lain. Dan di sini kita bisa belajar tentang bagaimana sih memahami seseorang gitu kan. Misalkan dengan diri dia yang sifatnya seperti itu, kita memahami dia gitu kan. Atau dia nggak suka kalau misalnya diginiin, gimana caranya kita tidak melakukan itu gitu karena dia tidak suka. Atau misalkan kita nih ya, misalkan Hasna nggak suka di misalkan dikasarin sama Fitri. Nah, nggak suka. Atau enggak kamu nggak suka dikasarin sama siapapun itu. Nah, berarti dari diri Hasna sendiri, kamu harus bisa men-treat yang lainnya tidak memarahinya atau gitu kan. Gitu misalkan ya kamu nggak suka diperlakukan seperti itu, jadi jangan sampai kamu memperlakukan ke yang lain juga gitu. Nah, memberi peluang untuk belajar. Nah, dari konflik yang barusan, misalkan dari perdebatan kesenggolan itu, kalian dapat pelajaran apa nih? Oh, gini ya pelajarannya yang bisa kita ambil gitu. Kita memahami satu sama lain gitu. Oh, gini egonya kayak gini gitu. Oh, mungkin sifat dia seperti itu. Nah, kalau misalkan tentang penyelesaian masa secara induktif, nah, atau semakin terbuka, semakin memperkuat, itu bisa menjadi seperti apa ya contohnya? Iya, tidak Kayak lebih dekat lagi, Bu. Gimana? Kayak lebih dekat lagi satu sama lain. Iya, Jadi gitu. tahu karakter. Ya, terus kan terjadi ketidakadilan dan solusi yang tidak bisa digunakan gitu kan. Nah, dari sini kita bisa pelajari gitu kan, mengenai diri kita sendiri dan diri kita orang lain gitu. Walaupun ya kenyataannya kita pahit gitu kan, harus mengerti orang lain gitu. Padahal aku aja nggak pernah di ngertiin kok sama dia gitu kan. Sering kan kalian kayak gitu? Ya, gitu. Pasti apalagi kan kalian masih remaja nih, pasti merasakan seperti itu gitu. Kayak kecemburuan sosial gitu, kayak aku kurang baik apa sih gitu sampai aku diginiinnya gitu kan. Nah, makanya dari sana ada buat nge-treat diri sendiri, caranya seperti apa. Misalkan hari ini kamu mempunyai ya seperti yang tadi kamu udah cekcok nih sama Fitri ya Hasna, misalkan Fitri sama Hasna udah cekcok gitu kan, tapi kamu tetap walaupun iya udah minta maaf tapi hati kamu tetap masih ada yang ngeganjel gitu kan, biasanya seperti itu. Nah, coba kita bilang sama diri kita sendiri, sabar ya, nggak apa-apa gitu, sampai ngelus-ngelus dada kita gitu. Misalkan sebelum tidur biasanya, atau pas udah kejadian itu biasanya, sabar ya, makasih banyak, kamu udah kuat loh sampai bertahan sampai detik ini gitu kan, sabar. Itu kan secara tidak langsung yang tadinya kita emosional banget nih, jadi turun gitu. Sabar, makasih ya udah mau bertahan sampai sini, kuat-kuat ya gitu. Nah, itu kan bisa men-treat diri kita sendiri gitu kan, bagaimana kita bisa memperlakukan diri kita sendiri dan diri orang lain gitu kan. Nah, ada yang sampai sini ada yang mau bertanya dari Hasna dan dari Fitri? Boleh dari Hasna, gimana? Kan tadi Ibu menjelaskan tentang ada problem solving ya. Ya. Nah, Ibu apa sih salah satu contoh yang kayak
cara untuk meningkatkan kita supaya problem solving kita itu baik gitu ketika menghadapi suatu masalah. Oke, nah Cara meningkatkannya seperti apa? kan problem solving itu adalah kemampuan untuk menyelesaikan segala masalah yang diambil walaupun keputusannya misalkan yang sulit. Nah, bisa misalkan dengan cara kita mempunyai apa ya, berpikiran yang secara logis gitu. Contohnya seperti dia ngegituin mungkin bukan secara logis ya, mungkin husnuzon ya gitu kan. Kayak misalkan Fitri lebih tadi nyenggol Hasna gitu, nyenggol Hasna gitu, mungkin dia nggak sengaja, dia nggak lihat gitu kan. Kayak udah nggak apa-apa gitu, kayak kira-kira gimana ya gitu, kayak lebih pilihannya cuma dua, kamu mau lanjut mempermasalahkan tersebut atau ya udah nggak apa-apa husnuzon aja gitu. Mungkin dia cuma nyenggol atau misalkan dia nggak lihat atau ya dan sebagainya lainnya misalkan ya. Oh, jadi kayak lebih ke berpikiran positif gitu ya, Bu? Ya gitu bisa. Oke. Ya, ada lagi Fitri mau bertanya? Mungkin Fitri mau bertanya gini, Bu, kalau misalnya kan kadang kan kita misalnya udah punya konflik nih sama orang tersebut. Kita tuh udah mencoba untuk udahlah lupain itu ya. Iya. Tapi kalau misalkan pas ketemu langsung kayak gimana gitu, langsung kayak sebel gitu lihat orang ini gini gitu. Kalau gitu gimana ya Bu supaya nggak ngerasain kayak gitu lagi gitu, kayak udahlah gitu. Ya kadang kita suka kesel sendiri ya gitu. Padahal kita teh udah mencoba untuk memaafkannya, tapi ternyata enggak gitu kan ya, kenyataannya gitu kan. Ya, itu balik lagi sebenarnya sama diri kita sendiri gitu kan. Walaupun iya pada kenyataannya dari lisan kita sudah melontarkan apa namanya teh, kita sudah memaafkan orang tersebut gitu kan. Tapi dari hati kita tetap mendem gitu kan. Kita bilang sama diri kita sendiri, gak apa-apa, dia memang gitu, sok sabar aja. Apa namanya? Kita harus memahami mungkin sifat dia seperti itu, nggak apa-apa. Dia nggak penting kok, daripada kamu harus sakit-sakit hati gitu, cuma gara-gara mikirin dia sampai nggak bisa tidur. Kan kadang suka gitu ya. Jadi malah kepikirannya sampai kesel, nggak bisa tidur, malah gitu jadi gak karuan weh. Ya Gapit. Iya bener Bu. Ya, nah makanya benar kita harus mengetrit diri kita sendiri dengan cara apa, yaitu gak apa-apa, udah gak apa-apa ya, sabar, hari ini tuh mah orang biasa gitu kan, gak apa-apa, sabar ya. Nah dari sana itu nanti si ego kita tuh bakal turun. Kalau misalnya sering apalagi ketemu sama orang tersebut, kalau nggak kita jauh aja dari dia gitu, nggak usah deket-deket dia gitu, maksudnya teh kita tetap masih satu lingkungan sama dia, tapi kita lebih baik apa ya, berjarak dulu aja gitu, karena daripada terus-terusan saya sakit hati gitu kan, udah gitu, seperti itu mungkin Fitri ya. Iya makasih Bu, Bu. menambahkan Boleh, mungkin gimana? kayak kita belajar mencintai diri sendiri gitu ya. Iya Untuk bisa ya. kayak ya udah sabar aja itu, menenangin kayak Ibu tadi itu kan lebih ke kita untuk apa sih, mengapresiasi diri, mencintai diri. Nah iya bener banget Hasna ya, jatuhnya kayak gitu. Men-treat diri sendiri itu yaitu memberikan satu apresiasi diri kita sendiri gitu kan, karena diri kita ya itu lebih kalau misalkan kita kasih piagam mungkin dia juara pertama gitu, karena dia bisa bertahan sampai saat ini gitu, walaupun udah banyak cocengan sana sini gitu kan, iya enggak? Iya. Ya benar. Iya gitu, makanya benar kita harus memberikan apresiasi diri kita sendiri gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain lagi nggak? Sejauh ini tidak Bu. Sudah Oke, semuanya udah paham ya tentang apa itu konflik ya sama penyelesaiannya, oke? paham. Oke.
Mungkin cukup sekian bimbingan dari Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin semoga pertemuan ini memuaskan, memberikan suatu pelajaran buat kalian, dan mungkin untuk kedepannya kalian bisa dikatakan untuk berhati-hati lagi gitu untuk menghadapi teman-teman yang lain atau lebih perhatian lagi gitu. Syukron, akhirom ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah Ibu. Dadah.